Sebelum kita berdoa, mari kita luangkan waktu sejenak untuk mendengarkan firman Tuhan. Kemudian kita akan berdoa bersama. 1 Petrus 1 ayat 22-25 menulis, "Kamu telah menyucikan dirimu oleh ketaatan kepada kebenaran, sehingga kamu dapat mengasihi saudara-saudaramu dengan tulus ikhlas. Hendaklah kamu bersungguh-sungguh saling mengasihi dengan segenap hatimu. Karena kamu telah dilahirkan kembali bukan dari benih yang fana, tetapi dari benih yang tidak fana, oleh firman Tuhan yang hidup dan yang kekal. Sebab, semua yang hidup adalah seperti rumput, dan segala kemuliaannya seperti bunga rumput. Rumput menjadi kering dan bunga gugur, tetapi firman Tuhan tetap untuk selama-lamanya." Dan inilah firman yang disampaikan Injil kepada kamu. Betapa kuatnya pengingat ini. Semua yang kita lihat di dunia ini, prestasi, ketenaran, keindahan, suatu hari nanti akan lenyap, seperti rumput yang kering dan bunga yang gugur. Namun sebaliknya, ada sesuatu yang tidak pernah pudar, tidak bisa dirusak oleh waktu, yaitu firman Tuhan. Firman-Nya hidup, kekal, dan tidak berubah. Ia melampaui kerajaan, lebih berharga dari emas, dan tidak terguncang oleh zaman atau budaya. Firman Tuhan adalah dasar yang aman di mana jiwamu dapat beristirahat dengan tenang. Jadi, apa yang harus kita lakukan terhadap kebenaran ini? Pertama, kita dipanggil untuk menghargai firman Tuhan. Bukan hanya membacanya sesekali, tetapi membangun hidup kita di atasnya. Mengenalnya begitu dalam sampai firman itu menjadi bagian dari diri kita, membentuk pikiran, nilai, hubungan, dan reaksi kita. Firman Tuhan bukan hanya informasi, tapi transformasi. Bukan hanya sesuatu yang kita pelajari, tapi sesuatu yang mempelajari kita. Ibrani 4 ayat 12 berkata, "Sebab firman Tuhan hidup dan kuat dan lebih tajam daripada pedang bermata dua manapun, ia menusuk amat dalam sampai memisahkan jiwa dan roh, sendi-sendi dan sumsum, ia sanggup membedakan pertimbangan dan pikiran hati kita." Ketika Petrus berkata bahwa kita telah dilahirkan kembali oleh firman Tuhan yang hidup dan yang kekal, ia sedang mengingatkan kita bahwa hidup baru kita dalam Kristus berakar pada sesuatu yang tidak dapat rusak. Tidak seperti kelahiran pertama kita ke dalam dunia yang akan lenyap, kita sekarang dilahirkan ke dalam kerajaan yang tidak akan pernah berakhir. Itulah mengapa firman begitu penting. Firman itu bukan hanya buku panduan, ia adalah benih kehidupan itu sendiri. Dan karena kelahiran baru ini, Petrus memanggil kita untuk hidup dengan cara yang berbeda. Secara khusus, ia memanggil kita untuk mengasihi dengan sungguh-sungguh, tulus, dan dari hati yang murni. Kasih seperti ini hanya mungkin jika firman Tuhan telah mengubah hatimu. Hati yang egois tidak dapat menghasilkan kasih yang tidak mementingkan diri sendiri. Hati yang pahit tidak bisa menawarkan belas kasihan. Hati yang dingin tidak bisa memberikan kehangatan. Tetapi hati yang disucikan oleh ketaatan kepada kebenaran melalui Roh, mampu mengasihi dengan kasih ilahi, kasih yang mencerminkan Kristus. Kasih yang tulus kepada sesama adalah salah satu tanda terkuat dari seseorang yang sungguh-sungguh telah mengalami firman Tuhan. Kasih itu mengalir dari hati yang telah dibersihkan, bukan oleh usaha sendiri, tetapi oleh kasih karunia dan kebenaran yang bekerja di dalam. Itu bukan kasih palsu atau terpaksa. Itu nyata, aktif, dan terlihat dalam pengampunan, kesabaran, dan kerendahan hati untuk melayani orang lain. Sahabat, kita hidup di zaman di mana banyak kata diucapkan, tetapi tidak semua kata membawa kehidupan. Kita dikelilingi oleh opini, tren, perdebatan, dan gangguan. Tapi sebagian besar seperti bunga di padang, tampak hidup hari ini, hilang esok. Tapi firman Tuhan berbeda. Ia tidak menjadi tua,
tidak berubah seiring waktu, tidak melemah saat budaya bergeser. Firman-Nya tetap teguh, kuat, dan dapat dipercaya. Itulah sebabnya 2 Timotius 3 ayat 16 berkata, segala tulisan yang diilhamkan Tuhan memang bermanfaat untuk mengajar, menyatakan kesalahan, memperbaiki kelakuan, dan mendidik orang dalam kebenaran. Firman Tuhan adalah napas dari surga. Firman itu mempersiapkanmu, melindungimu, dan melengkapimu untuk setiap pekerjaan yang baik. Ketika kamu merenungkan firman Tuhan, kamu sedang menambatkan hatimu pada sesuatu yang kekal. Mazmur 1 ayat 2-3 berkata, tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya, apa saja yang diperbuatnya berhasil. Betapa janji yang indah. Firman itu memberi makan jiwamu, mengokohkanmu, dan menjadikanmu tetap berbuah bahkan ketika dunia sekelilingmu terasa kering. Kolose 3 ayat 16 mendorong kita, hendaklah perkataan Kristus diam dengan segala kekayaannya di antara kamu. Itu berarti membiarkan firman Tuhan memenuhi setiap bagian hidupmu, percakapanmu, hubunganmu, keputusanmu. Ketika firman Tuhan hidup di dalam dirimu, ia mulai membentuk keinginanmu. Kamu mulai mengasihi apa yang Tuhan kasihi. Kamu mulai melihat dunia seperti caranya melihat, dan hidupmu menjadi cermin dari kebenarannya. Jadi jangan abaikan firman itu. Jangan memperlakukannya seperti buku biasa di rak. Firman itu adalah jalur kehidupanmu, kompasmu, dasar tempat kamu berdiri. Semakin kamu menghargainya, semakin kamu akan menyadari bahwa firman Tuhan bukan hanya bertahan selamanya, firman itu juga terus memperbarui dirimu, berulang kali, dan ketika segala sesuatu dalam hidup terasa tidak pasti, ketika keadaan berubah, ketika orang mengecewakanmu, ketika dunia terbukti tidak bisa diandalkan, kamu bisa tetap berdiri teguh. Karena kamu tahu ini, firman Tuhan tetap untuk selama-lamanya. Maka, peganglah itu erat-erat, percayalah, taatilah, dan biarkan firman itu bekerja dalam dirimu. Sekarang mari kita berdoa bersama-sama. Tuhan Yesus yang mulia, terima kasih karena Engkau telah memberikan kepadaku firman-Mu yang hidup dan kekal. Aku bersyukur karena di dunia yang terus berubah ini, ada satu hal yang tidak pernah berubah, yaitu janji-janji-Mu yang tertulis dalam firman. Saat segala sesuatu di sekitarku tampak goyah, firman-Mu tetap kokoh dan setia. Tuhan, aku mengakui bahwa seringkali aku mengandalkan pengertianku sendiri, mencari jawaban dari suara dunia, dan membiarkan pikiranku dipenuhi oleh kebingungan. Namun hari ini, aku kembali kepada firman-Mu. Aku rindu mengenal suara-Mu lebih dalam. Aku haus akan kebenaran-Mu. Aku ingin hidupku dipimpin bukan oleh perasaan atau keadaan, tetapi oleh setiap firman yang keluar dari mulut-Mu. Tolong aku, ya Tuhan, untuk mencintai firman-Mu lebih dari segalanya. Tanamkanlah dalam hatiku kerinduan yang tulus untuk membaca, merenungkan, dan mempraktikkan kebenaran-Mu setiap hari. Biarlah firman-Mu menjadi makanan rohani yang menguatkanku, menjadi air hidup yang menyegarkan jiwaku, dan menjadi terang yang menuntunku melangkah di jalan-Mu. Roh Kudus, bukalah mataku untuk melihat keindahan firman Tuhan. Singkapkan bagian hatiku yang masih keras, yang belum disentuh oleh kebenaran. Robohkan setiap kebohongan yang selama ini aku percayai, dan gantikan dengan terang firman yang memerdekakan. Biar setiap kalimat yang kubaca dari Alkitab bukan sekadar informasi, tetapi menjadi suara ilahi yang menghidupkanku kembali. Tuhan, ketika aku menghadapi pencobaan,
bangkitkan firman-Mu dalam ingatanku agar aku kuat melawan. Ketika aku bingung menentukan arah, biarlah firman-Mu menjadi kompasku. Ketika aku terluka dan kecewa, hiburkan aku lewat janji-janji-Mu yang penuh kasih. Dan ketika aku merasa kosong, biarlah firman-Mu memenuhi hatiku dengan harapan yang tidak mengecewakan. Aku rindu menjadi pribadi yang membawa firman-Mu dalam hati dan memancarkannya dalam hidup sehari-hari, dalam cara aku berbicara, bersikap, mengambil keputusan, dan mengasihi orang lain. Bentuklah aku menjadi anak-Mu yang bukan hanya mengenal firman, tetapi hidup di dalam firman. Bukan hanya mendengar, tetapi juga melakukan. Tuhan Yesus, aku menyerahkan diriku sepenuhnya ke dalam tangan-Mu. Ubah aku melalui firman-Mu, hari demi hari. Biarkan setiap bagian dalam diriku dipenuhi oleh terang kebenaran-Mu, sampai aku tidak lagi dapat membedakan di mana aku berakhir dan di mana Roh-Mu mulai bekerja. Jadikan firman-Mu bukan hanya buku yang aku baca, tetapi nafas hidup yang mengalir dalam setiap detak jantungku. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus aku berdoa, amin. Sahabat terkasih, jika doa ini menyentuh hatimu, tuliskan amin di kolom komentar sebagai tanda iman dan kerinduanmu. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan bagikan video ini agar lebih banyak orang diberkati melalui firman Tuhan. Tuhan memberkatimu dengan damai, kekuatan, dan kasih yang melimpah hari ini dan untuk selamanya.